malam ini melanjutkan kajian santai ba'dal maghrib, membacakan kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar, Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau menulis satu kitab risalah, kitab kecil berjudul Rawdatut Talibin wa Umdatus Salikin, yang artinya kebun para pencari kebaikan dan pedoman hidup orang-orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu berada dalam kebunnya orang-orang yang mencari kebaikan. Amin. Qala al-musannifuna fa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain wa amma fushul ghaza wa amma fushul ghidha fa innahu yadhlamul qalba wa yurisul qaswata wal bu'da anillahi ta'ala wa taibul ghidha yunawwirul qalba wa yurisur riqqata wal qurba minallah azza wa jal. Berkata musannif Imam Ghazali, semoga Allah merahmati beliau dan memberi manfaat kepada kita dengan sebab beliau dan ilmunya fid darain, dalam dua negeri. Adapun fuhsyul ghiza, kejinya makanan atau makanan yang keji. Adapun makanan yang keji, makanan yang haram, maka dampak daripada makanan haram itu yadhlamul qalba, membuat hati gelap, wa yurisul qaswata wal bu'da, dan melahirkan hati yang membatu, hati yang keras, wal bu'da, dan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar kita mendapati kehidupan yang sejati, yang sesungguhnya, salah satunya yaitu dengan cara menjauhi makanan-makanan yang diharamkan Allah. Karena makanan yang kita konsumsi tersebut menjadi nutrisi bagi tubuh kita. Dia akan melahirkan energi sehingga kita memungkinkan punya kekuatan untuk bergerak dan beraktivitas. Makanan yang menjadi nutrisi bagi tubuh tersebut, jangan hanya kita melihat secara zahir saja, dia bisa menyihatkan, membuat kita berstamina, memberikan vitamin dan karbohidrat yang cukup untuk keberlangsungan fisik kita, kehidupan kita. Tapi kita juga harus melihat sudut batiniah daripada makanan tersebut. Jangan hanya dilihat zahir saja. Efek secara agama, efek daripada makanan yang kita konsumsi tersebut sangat tergantung dari kehalalan makanannya. Dalam sebuah asar disebutkan, man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Disebutkan dalam sebuah asar bahawa siapapun yang makan makanan halal, itu tubuhnya akan terdorong untuk melakukan ketaatan, mau atau tidak mau. Sebaliknya, siapapun yang makan makanan haram, tubuhnya akan terdorong untuk melakukan kemaksiatan, mau atau tidak mau. Ternyata makanan yang kita konsumsi tersebut sangat memberi dampak luar biasa, menjadi energi bagi tubuh kita untuk mendorong kita untuk mengerjakan amal taat ataupun maksiat. Semua itu tergantung dari kehalalan makanan yang kita konsumsi. Kalau halal mendorong kepada taat, kalau haram sebaliknya mendorong kepada maksiat. Sama seperti ibarat kita cas bateri. Jadi mengkonsumsi makanan itu ibarat kita mencas bateri.
Jadi kalau kita konsumsi makanan yang haram, baterai yang kita cas itu menjadi energi yang mengajak kita berbuat maksiat kepada Allah. Wa innahu yadhlimul qalba, sesungguhnya makanan yang haram atau yang keji itu menggelapkan hati. Hati yang menjadi tempat datangnya nur daripada Allah itu tergantung dari kesiapan hati menerima nur Allah tersebut. Kesiapan hati menerima nur daripada Allah sangat dipengaruhi oleh hati yang bersih. Hati tersebut kotor karena faktor makanan yang kita konsumsi. Begitu juga membuat hati kasuah, keras, membatu. Tidak mudah menerima mau'izah, tidak mudah menerima nasihat, dan tidak bisa mengambil pelajaran iktibar dari apa yang dilihat di sekeliling. Wal bu'da anillah, dan membuat seorang hamba yang mengkonsumsi makanan keji atau makanan haram jauh daripada Allah. Sebaliknya wa taibul ghidha, makanan yang taib, makanan yang bagus, yang halal, yunawwirul qalba, dapat membuat hati bercahaya, hati terang. Hati yang terang bisa menyinari, menuntun kita karena dia punya cahaya. Orang kalau punya cahaya, dia bisa berjalan ke mana saja, tidak akan kesandung karena ada cahaya. Dia mampu melihat, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa mencelakakan dia, mana yang bisa membuat dia selamat. Begitu juga hati kita yang memiliki cahaya, hati akan terarah, akan gampang melihat mana kebenaran, mana kebatilan. Maka dampak luar biasa daripada makanan halal itu menjadikan hati kita punya cahaya dan terang. Wa yurisul riqqah, makanan yang baik, yang halal itu mendatangkan riqqah, hati yang lembut, hati yang tipis. Hati yang lembut itu hati yang gampang menangis ketika melihat, ketika merenungi banyak sekali maksiat kepada Allah. Gampang menerima nasihat orang, gampang mengambil iktibar, pelajaran dari apapun yang terjadi di sekitar kita. Wal qurba minallah, dan tentu saja yang paling penting, makanan yang baik, yang halal itu dapat mendekatkan seseorang kepada Allah. Dalam kitab Manhajus Sawi, di sana disebutkan ada beberapa faedah ataupun konsekuensi daripada makan makanan halal dan begitu juga makan makanan haram. Mungkin walaupun tidak disebut dalam kitab ini, sangat munasabat kami menyampaikan bahawa ada lima fawaid, faedah makan makanan halal, dan sebaliknya ada 5 ukubat, hukuman, ganjaran kepada orang yang makan makanan halal, haram. Adapun faedah makan makanan halal, yang pertama al-inhat lit-ta'ah wal ibadah. Terdorong kita untuk melakukan taat dan ibadat. Itu mungkin dah disampaikan dalam paragraf di atas tadi. Kemudian yang kedua, istijabah doa. Bisa menjadi faktor diterimakan doa. Itu faedah pada makanan halal. Kadang-kadang kita sering berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan apa yang kita doakan. Rajin kita berdoa, tiap malam hampir setiap selesai salat kita berdoa. Kadang-kadang bisa saja makanan yang kita konsumsikan setiap hari itu jauh daripada kehalalan. Itulah yang menjadi penghalang doa kita makbul. Kemudian faedah makan makanan halal, di samping diterimakan doa, salahud dzurriyyah. Anak kita diberikan Allah anak yang saleh. Karena apa yang kita konsumsi itu menjadi darah. Darah itu menjadi susu. Darah itu menjadi air mani yang menjadi punca jadinya seorang manusia. Dia terbentuk dari materi-materi yang halal. InsyaAllah anak tersebut akan menjadi anak yang saleh. Jadi salahud dzurriyyah, kesalehan anak itu sangat dipengaruhi oleh konsumsi makanan yang halal.
Kemudian yang keempat, dampak daripada makanan halal, faedahnya adalah hikmah wa tanwirul qalbi. Orang yang selalu konsumsi makanan halal, dia akan menjadi bijaksana. Omongan-omongan dia akan keluar hikmat-hikmat. Kalam-kalam yang berhikmat. Orangnya bijak, kalamnya penuh hikmat, dan hatinya penuh dengan sinar dan cahaya. Kemudian yang terakhir, faedah pada makan makanan halal, at-tadawi minal amrad, iaitu menjadi obat daripada penyakit. Maka sebagaimana salah satu kisah yang masyhur, ketika Imam Syafi'i nginap di rumah muridnya Ahmad bin Hanbal, beliau makan di luar kebiasaan. Biasa Imam Syafi'i makan sedikit, tapi ketika beliau nginap di rumah Imam Ahmad, beliau makan banyak. Ketika ditanya sama putri Imam Ahmad menanyakan kembali pertanyaan putrinya kepada Imam Syafi'i. Apa jawaban Imam Syafi'i? Engkau orang yang saleh, orang yang zuhud, makanan engkau menjadi obat. Ternyata makanan orang yang saleh, makanan yang halal itu adalah menjadi suplemen, menjadi nutrisi yang luar biasa, menjauhkan kita daripada penyakit. Kemudian dampak negatif daripada makanan halal ada 5. Yang pertama zawalu hasanatih, hilang kebaikan-kebaikan. Apa yang sudah kita kerjakan itu hilang semuanya. Kebaikan amal baik kita hilang karena pengaruh daripada konsumsi makanan haram. Yang kedua istihqaq dukhulan nar, kita sudah termasuk orang yang berhak masuk neraka karena makanan kita konsumsi makanan yang haram. Kullu ma nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap yang tumbuh lahir daripada benda haram itu neraka lebih layak. Yang ketiga syiddatu hisabih yaumal qiyamah, kita akan mendapat hisab yang berat di hari kiamat. Keempat adam qabul a'mali wa salatih, amalan kebaikan yang kita lakukan, begitu juga salat tidak diterima Allah. Kemudian yang kelima la yuwaffaq li'amali salihat, kita tidak akan ditolong Allah, diberi taufik untuk mengerjakan amal saleh. Itulah dampak negatif daripada konsumsi makanan haram. Semoga Allah jauhkan kita semua daripada mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian daripada yang thayyibat, apa yang telah kami rezekikan. Allah berfirman dalam ayat tersebut memerintahkan kita makan yang thayyibat. Yang mana thayyibat itu adalah Allah rezekikan kepada kita. Allah memberikan kita rezeki yang baik, kemudian disuruh makan yang baik yang telah Allah rezekikan kepada kita. Apa maksud yang baik situ? Apa maksud baik di situ? Yang memiliki nilai mahal atau barang impor? Apa maksud baik? Apa produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan terkenal, ternama? Ternyata maksud thayyibat di situ adalah wa thayyibat hiyal halal. Thayyibat adalah makanan halal meskipun tidak ternama. Thayyibat adalah halal meskipun tidak viral, tidak dikenal orang, bukan barang impor, produk dalam negeri, produk sendiri, produk rumah, home industry. Walaupun produk di rumah tangga tidak masuk ke mall-mall mewah, selama itu barang halal, thayyibat. Masuk ke mall mewah, dikemas dengan bungkus yang sangat menarik, kalau tidak halal bukan thayyibat. Mat'amuka wa mashrabuka, atib mat'amaka wa mashrabaka wa ma alaika alla takum laila wa la tasum nahar. Perbaiki makananmu dan minumanmu, dan tidak mengapa di atas kamu bahwa kamu tidak melaksanakan qiyamul lail dan tidak berpuasa sunat di siang hari. Kalau kita merasa diri pemalas, tidak sanggup bangun malam melaksanakan qiyamul lail, tidak sanggup puasa sunat setiap hari atau minimal Senin Kemis, jaga makanan dan minuman yang halal. Itu sudah cukup sebenarnya. Karena tidak ada gunanya ibadat rajin tiap malam, ibadat puasa tiap hari kalau tiap hari konsumsi makanan haram.
Ini yang dimaksud. Perbaiki makanan dan minumanmu. Wa ma alaika alla takum lail. Tidak mengapa kamu tidak melaksanakan qiyamul lail. Dan tidak mengapa kamu tidak melaksanakan puasa sunat di siang hari. Kita tidak sanggup puasa sunat siang hari. Kita tidak sanggup melaksanakan ibadat malam setiap malam. Jaga makanan dan minuman kita agar jauh daripada yang diharamkan Allah. InsyaAllah kita juga akan mendapatkan derajat yang sama. Walau qamal abdu qiyamas sariyah la yanfa'hu dhalika hatta ya'lam ma yadkhul jawfa. Jikalau berdiri tegak seorang hamba melaksanakan ibadat, laksana berdiri tegak tiang. Tiang, kiban tiang tegak dalam masjid. Hana teh weh. Tiang sahih tadang na ibadat bila tiang weh. Kerana orang yang ibadat lagi tiang bertegak, nyam hana yakini pu yai tamang lam perut gotnyan makanan halu hana manfaat sih. Artinya maksudnya ibadat yang sangat luar biasa tidak akan bermanfaat selama kita tidak memastikan barang atau benda yang masuk dalam perut kita, dalam lambung kita adalah makanan halal. Wa asra'un nas jawazan ala sirat aksaruhum wara'an fid dunya. Yang paling cepat manusia dalam menyeberangi di atas sirat, itu yang paling banyak mereka itu war'a dalam kehidupan dunia. Orang yang dalam kehidupan dunia menjaga diri daripada haram dan menjaga diri daripada syubhat, insya-Allah nanti di hari kiamat ketika melewati sirat, dia melewati dengan cara cepat. Tidak lamban ataupun tidak terpeleset jatuh ke dalam neraka. Orang yang paling cepat melewati sirat lah yang paling banyak sikap war'a dalam kehidupan dunia. Berfirman Allah Azza wa Jal, abadi, dalam sebuah hadis kudusi Allah Azza wa Jal berfirman, abadi tajawwa' tarani tawarra' ta'rifni tajarrat tasil ilayya. Wahai hambaku, laparkanlah dirimu, maksudnya puasa. Tarani, engkau akan melihatku. Tawarra', bersikap war'alah kamu, engkau akan mengenalku. Tajarrat, artinya telanjangilah. Artinya maksud telanjangilah ini bukan telanjangi pakaian. Telanjangkan diri daripada dunia. Pinah dunia, baik dah pakai dunia. Tasil ilayya, engkau akan sampai kepadaku. Kemudian dalam riwayat yang lain, Allah juga berfirman dalam hadis kudusi, wa amal wari'un fa astahyi an u'adzibahum. Adapun orang-orang yang war'a itu, aku malu untuk mengazab mereka, kata Allah. Jadi kalau kita ingin terbebas daripada azab di akhirat, bersikaplah war'a. Apa itu war'a? Makna yang paling simple daripada makna war'a, pengertian war'a paling simple lah, jauhi yang haram dan jauhi yang syubhat. Selama benda tersebut tidak pasti halal, tinggalkan. Karena tidak pasti halal, tidak pasti haram, itu namanya syubhat. Kalau pasti haram sudah jelas, al-halalu bainun wal haramu bainun. Bainahuma umurun mutasyabihat. Selama yang tidak pasti halal, tinggalkan. Itu insya-Allah minimal kita sudah memiliki war'a paling rendah level war'a. Karena war'a juga ada yang level war'a paling tinggi. Level war'a paling tinggi itu meninggalkan apapun perkara yang selain Allah. Tidak menyibukkan diri dengan selain Allah, itu war'a yang paling tinggi. Jadi walaupun hanatuk war'a paling mayang, amblain na war'a glasa deh, baik mengglasa pitan. Qala ba'dhu sadah, berkatalah sebahagian ulama-ulama yang kenamaan, ba'dhu sadah minal akabir, sebahagian para junjungan minal akabir daripada ulama-ulama besar. Ulama-ulama kenamaan lah, ulama-ulama karismatik. Pegah pesan oleh sebahagian ulama-ulama kenamaan, alaika bil ilmi wal ju' wal khumul was-sum. Pegang teguhlah kamu dengan ilmu dan dengan lapar dan dengan kumul. Kita diingatkan untuk supaya berpegang teguh dengan ilmu. Apapun yang kita lakukan, dasar ilmu, jangan dasar kebodohan. Kemudian ju', maksud berpegang teguh dengan lapar, harus sering-sering berpuasa.
Kemudian kumul, maksud kumul ini lawan daripada syuhrah. Kalau syuhrah kita memiliki ketenaran, dikenal orang. Kalau kumul berarti kita tidak memiliki ketenaran, tidak dikenal orang. Sebab dengan kita dikenal orang, ini akan gampang kita terseret mengikuti hawa nafsu, mencintai dunia. Tapi kalau kita tidak ada orang yang kenal, tidak ada yang muji kita, tidak ada yang ngundang kita, tidak ada yang selalu menyanjung-nyanjung kita, ini mungkin akan lebih mudah kita mengontrol hati kita agar tidak suka kepada hal-hal yang sifatnya dunia ataupun mengikuti hawa nafsu. Wasum, dan berpuasa. Fa'inal ilma, karena ilmu itu cahaya yang diterangi dengannya cahaya. Waljum hikmah, lapar itu adalah hikmat. Orang kalau sering menahan lapar atau sering berpuasa, dia akan lahir hikmat-hikmat dalam hatinya. Orangnya akan bijak. Tapi kalau sering kenyang, ini biasanya bawaannya suka ngantuk. Orang yang bawaan suka ngantuk biasanya malas. Orang yang sering malas mana mungkin dia akan melahirkan hikmat-hikmat. Maka ilmu itu perlu untuk menerangi, dan sering berpuasa ataupun lapar itu juga untuk melahirkan hikmat. Berkata Abu Yazid, ma ji'tu lillah, tidak aku berpuasa karena Allah satu hari, kecuali aku dapati dalam hatiku satu bab daripada hikmat yang tidak aku dapati sebelumnya. Jadi Abu Yazid Al-Bistami, beliau mengatakan bahawa sekali beliau berpuasa, sekali beliau menahan lapar, beliau dapati satu hikmat dalam hati beliau yang belum pernah beliau dapati sebelumnya. Artinya setiap hari beliau mendapati hikmat yang berbeza dengan hikmat-hikmat yang beliau dapatkan sebelumnya. Wal khumur rahatun wasalamah. Bermula sifat khumul, artinya kita tidak dikenal orang, tidak viral, tidak dikenali orang, tidak dipuji orang. Itu rahatun, ketenangan dan selamat. Tanya menyoleh tak orang turi diundang mentabuhnya. Pada tanya kalau diundang mentabuhnya, tanya susah bak menjaga diri. Kadang-kadang bak menjaga dirinya sikap tasannu', sikap berpura-pura. Sikap berpura-pura tersebut haram dalam pandangan agama. Artinya salah satu sikap orang munafik. Artinya dika bebui kelika beek yang salah saja. Tanya makai turi le urang pada jaga roh, jaga image, jaganya, jaga je. Ini akan melahirkan sikap-sikap yang tercela dalam agama. Kadang-kadang ibadat pun kan tulus li, hanya kerana pencitraan mentang. Punya tanya hanai turi legam, nyo rahatun, merasa ketenangan dan selamat tanya. Selamat daripada siput-siput yang hanai guna. Maka kita jangan senang ketika dikenali orang, jangan senang ketika kita viral. Karena itu semua dapat membawa kehancuran. Wasam sifatun samdaniyah. Berpuasa itulah sifat yang abadi, sifat yang dinisbatkan kepada Samad. Samad itu sifat Allah. Allahus Samad. Maknanya Allah yang Samad, Allah yang abadi, Allah yang dibutuhkan oleh segala makhluk kepada Allah. Jadi puasa itulah sifat samdaniyah. Mana sifat samdaniyah berbeza dengan makan. Kalau makan itu bukan sifat yang dinisbatkan kepada Allah, tapi kalau puasa adalah sifat dinisbatkan kepada Allah. Tidak ada misalnya sifat samdaniyah sesuatu. Hanya sifat-sifat yang lain yang memiliki kesamaan sebagaimana sifat samdaniyah. Itu sifat Allah. Karena itu puasanya adalah sifat samdaniyah. Allah berkata, kullu amali ibni adam lahu illa sam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Maka maksudnya puasa itu untukku, aku yang membalas dengannya. Dan Allah juga memuji orang yang berpuasa itu dengan satu hadis, wala khalufu famisaim, bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih baik, lebih wangi daripada bau miski. Jadi bau mulut saja di sisi Allah lebih wangi. Ini bau mulut, bukan bau bekas ikan asin atau terasi. Nak gelih dekat ego kada nak tinggal terasi laru ego mu betek teuro. Yang kembe mulut urang puasa yang be terasi, be boite, be kemasin. Yang bermurni bau mulut. Yang lebih wangi di sisi Allah daripada bau miski. Wal istighal bid dunya ghalabatu syahwat alal qalbi yurisu jami'al awsah madhmumah. Kesibukan dengan dunia yang mendominasi syahwat di atas hati dapat melahirkan seluruh sifat-sifat tercela. Punca sifat tercela pada seorang hamba
adalah karena terlalu sibuk dengan duniawi dan syahwat telah mendominasi dalam hati tanya. Kai kerajin le syahwat. Kai kerajin le syahwat dalam hati tanya, sehingga pu mantang keinginan pasti ka berdasarkan selera hawa nafsu, kan le karena agama. Terlalu sibuk dengan mengejar dunia dapat berdampak melahirkan sifat-sifat yang tercela. Fala tam'a fil qurbi, maka tidak ada harapan untuk mendekatkan diri kepada Allah selama tidak menggantikan sifat tercela tersebut dengan sifat-sifat terpuji. Maka dalam tasawuf ada konsep takhliyah dan tahliyah. Takhliyah itu kita tanggalkan, bebaskan semua sifat-sifat yang tercela, kemudian baru tahliyah, kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Itu salah satu media untuk supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, madamal abdu mulawwasan bil ghair, selama kekallah manusia atau hamba itu dikotori dengan ghair. Maksud ghair ini yang selain Allah. Selama kekallah hamba itu dikotori dengan yang selain Allah, la yasluh lil qurbi, dia tidak layak dan pantas untuk dekat kepada Allah. Arti orang yang layak dan pantas dekat kepada Allah adalah orang yang telah mampu mensucikan diri daripada yang selain Allah. Wal mujalasah, dan tidak layak untuk bersanding, untuk duduk atau bersanding dengan Allah, hatta yathara qalbahu minas siwa, sehingga menyucikan atau yutahhira qalbah, menyucikan hatinya daripada selain Allah. Berkatalah Utsman radhiyallahu an, law taharatil qulub lam tashba qiraatul Quran. Seandainya hati manusia itu telah suci, niscaya dia tidak akan pernah kenyang daripada membaca Al-Quran. Ini jawaban juga, karena orang sering bertanya kenapa kita malas baca Quran. Ternyata penyebab malas baca Quran itu karena hati kita kotor. Karena kalau orang yang hatinya suci, dia tidak akan pernah merasa kenyang daripada membaca Al-Quran. Kenapa? Ilatnya li'annaha bitaharah tatarakka ila musyahadatil mutakallim duna ghairih. Karena bahwasanya hati dengan sebab telah suci, dia akan naik kepada menyaksikan sang mutakallim. Al-Quran itu adalah ucapan, mutakallimnya adalah Allah. Orang yang hatinya suci ketika dia membaca Al-Quran, bukan Quran yang nampak, tetapi sang pemilik bacaan tersebut, iaitu Allah, bukan yang lain. Sama seperti kita sedang jatuh cinta juga. Kadang-kadang kita sanggup mengulang-ulang surat yang dikirim oleh sang kekasih, padahal sudah kita baca itu puluhan kali. Sanggup kita baca berulang-ulang. Dikarenakan ketika kita membaca, tergambar dalam khayalan kita sang pemilik tulisan-tulisan tersebut, sang pemilik ucapan-ucapan tersebut. Begitulah orang yang sudah suci hatinya, dia tidak pernah kenyang daripada membaca Al-Quran, karena yang tergambarkan dalam hati dia merasakan seakan-akan dia bersama Al-Mutakallim, pemilik daripada bacaan Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan ini memberi manfaat buat kita dan menjadi pelajaran untuk diri kami dan untuk seluruh para hadirin dan hadirat semuanya. Kita doakan kepada Allah, semoga Allah beri manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, beri manfaat kepada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajari kami apa yang dapat bermanfaat kepada kami, dan tambahkan kami ilmu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sekian, semoga bermanfaat dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.